Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi di Tafsir Al-Misbah mengenai surah Yunus. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan ayat kemarin. Kalau kemarin kita sudah bahas bahwa agama adalah pembenaran hati. Jika ingin agama masuk ke dalam hati kita, ada dua syaratnya. Satu, buka hati. Dua, buka telinga kita. Dan juga kemarin sedikit diulas tentang merugilah orang-orang yang tidak percaya pada hari kemudian. Dan masalah ganjaran dan juga pahala itu adalah hak prerogatif Allah. Kita akan melanjutkan ayat kita pemirsa yang akan disampaikan oleh Bapak Quraisy Shihab. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nah, pada pagi hari ini Pak, ada tamu-tamu kita, Fitri kabarnya. Sudah berubah ya? Sudah. Sekarang kita akan mendengarkan dulu ulasan Bapak tentang surat Yunus ayat 48 hingga 56 Pak. Baik, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ayat-ayat yang lalu yang kita sudah jelaskan itu memang antara lain berbicara bahwa nanti Tuhan akan menjatuhkan sanksi terhadap yang durhaka. Namun itu semua adalah hak prerogatif Tuhan. Mendengar ucapan ini, kita sekarang akan bahas ayat kita ini. Orang-orang yang durhaka itu berkata, kapan apa yang kamu janjikan itu akan terjadi? Kalau memang kalian, wahai kaum muslimin, orang-orang yang benar dalam ucapan dan sikapnya, tentu kalian bisa menentukan kapan itu. Kan? Nabi diperintahkan menjawab begini. Qul la amliku li nafsi dharra wa la naf'a illa masyaallah. Jawablah, sampaikan kepada mereka, saya pribadi, jangankan orang lain, saya pribadi tidak mampu untuk menampi suatu madarat atau mendatangkan suatu manfaat kecuali apa yang dikehendaki Allah, dalam arti kecuali berdasar kemampuan yang dianugerahkan Allah padaku. Jadi kalau kalian mau minta supaya jatuh sanksi itu, saya orang lain, saya pun tidak bisa menghindar. Saya tidak mempunyai kemampuan kecuali kemampuan apa yang diberikan Tuhan kepadaku. Nah, itu sebabnya biasa kita ada baca la haula wala quwata illa billah. Itu artinya tidak ada kemampuan untuk menampi suatu mudarat, tidak ada kemampuan untuk mendatangkan suatu manfaat kecuali atas izin dan kehendak Allah. Ada seorang anak pernah jalan sama Nabi, terus sambil dipegang tangannya, Nabi berkata begini, saya akan ajar kamu beberapa kalimat, dengarkanlah. Baru Nabi berkata begini, ihfazillah yahfazak. Pelihara, perhatikan, tekun melaksanakan perintah Allah, niscaya dia akan memelihara kamu. Kalau kamu meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah sebelum minta pertolongan pada orang. Maksudnya, orang itu tidak bisa memberi kamu pertolongan kalau tidak diizinkan Allah. Jadi minta dulu pada dia. Kalau mau ke dokter, minta tolong sama dokter, oke, tapi minta dulu pada Tuhan. Supaya Allah memberikan dokter itu kemampuan untuk mendiagnose, untuk memilihkan obat dan sebagainya. Iza sa'alta fas'alillah. Baru Nabi berkata, ketahuilah, seandainya seluruh penduduk alam raya ini, manusia dan jin bekerja sama untuk menjatuhkan kepadamu suatu kemudaratan, itu tidak akan terjadi kecuali. Begitu juga sebaliknya. Nah, jadi Nabi di sini disuruh menyampaikan, saya tidak mampu untuk ini. Kemampuan yang saya peroleh itu, kalau ada, itu sumbernya dari Allah. Kita mau berhenti lagi sedikit di sini. Jangan pernah berkata bahwa kalau begitu saya beriman juga dari Allah. Ya kan? Karena soal iman dan kafir itu Allah sudah berikan kepada kita kemampuan mau pilih atau tidak. Jadi orang itu
dinilai oleh Tuhan berdasar niatnya, keinginannya, bukan berdasar perbuatannya. Itu sebabnya kita lihat, bisa jadi saya bermaksud baik, tapi sesuatu menjadikan buruk, Tuhan beri Anda ganjaran. Karena niat Anda. Oke, kita kembali kepada ayat kita. La amliku li nafsi dharra wa la naf'a illa ma syaa Allah. Baru dia katakan likulli ummatin ajal. Mereka kan minta dijatuhkan sanksi toh. Allah terus menjawab, setiap masyarakat, setiap umat itu ada ajalnya. Ada masa kehancurannya, ada masa kebangkitannya, ada ajalnya. Kita lanjutkan nanti. Baik. Pemirsa, Allah menilai manusia bukan dari perbuatannya, namun melainkan dari hatinya. Kami akan kembali setelah yang ini, tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Qul ara'aitum, sekarang kita lihat. Coba Muhammad sampaikanlah kepada dia, bagaimana kira-kira sikap kamu? Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah mengenal surat Yunus. Kita akan melanjutkan kembali ayat kita. Silakan Pak uraiannya. Baik, kita lanjutkan. Jadi Al-Quran adalah kitab pertama yang menguraikan bahwa ada hukum-hukum alam, ada juga hukum-hukum kemasyarakatan. Ya. Bagaimana masyarakat bangkit, bagaimana masyarakat jatuh, bagaimana dia hidup, bagaimana dia mati, itu ada penjelasannya di sini. Misalnya, Allah berfirman, kalau kami hendak membinasakan suatu masyarakat, gimana caranya? Kami biarkan orang penguasa-penguasanya, orang-orang kayanya berfoya-foya, melupakan Tuhan. Ketika itu datang Allah berfirman, kalau ingin mengubah suatu masyarakat, ubahlah terlebih dahulu sisi dalamnya, pikirannya, niatnya, kehendaknya, ilmunya, itu berubah. Kalau positif, jadi positif. Kalau negatif, jadi negatif. Al-Quran menjelaskan bahwa kalau suatu masyarakat sudah memuncak kebejatannya, maka tunggu, dia pasti akan hancur. Bukan orangnya yang mati, masyarakatnya, rejimnya yang mati. Faiza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Sama dengan manusia, kalau sudah datang ajalnya, tidak bisa diminta dipercepat, tidak bisa diminta ditangguhkan. Qul ara'aitum, sekarang kita lihat. Coba Muhammad sampaikanlah kepada dia, bagaimana kira-kira sikap kamu apabila siksa Allah itu datang di waktu malam atau siang. Waktu datangnya itu, kamu masih mau dia dipercepat datang? Tidak. Kenapa tidak? Karena waktu dia datang kamu udah mati. Kamu tidak siap. Summa idza waqa, apakah waktu dia datang bencana yang begitu besar, yang sudah hampir mematikan kamu, kamu baru mau percaya? Sudah tidak guna kepercayaan. Orang itu percaya itu masih bisa berguna selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Ini kalau dia sudah mendadak datang, kamu baru mau percaya, tidak ada gunanya kamu minta dipercepat. Sudah itu. Thumma qila lilladzina zalamu dzuqu adzabal khuld hal juzzauna illa ma kuntum taksibun. Ketika itu akan disampaikan kepada orang-orang yang berlaku aniaya. Biasanya Al-Quran menilai kata zulm, penganiayaan itu adalah puncak penganiayaan, yaitu mempersekutukan Tuhan. Nah, nanti akan dikatakan kepada orang-orang yang menganiaya itu, rasakanlah siksa yang abadi. Nah, yang dimaksud menganiaya di sini adalah yang mempersekutukan Tuhan. Kalau menganiaya yang kecil-kecil ini, insya Allah tidak akan kekal di neraka. Iya kan?
rasakanlah siksa yang abadi, kalian tidak mendapat sanksi kecuali sesuai dengan apa yang kalian kerjakan. Baru ini kan seakan-akan dialog nih antara orang musyrik dan ini. Wa yastambi'unaka ahaqqun huwa. Orang-orang itu bertanya kepadamu secara bersungguh-sungguh, apa memang ada kiamat? Benar enggak itu ada kiamat? Pada ayat-ayat yang lalu, ayat-ayat yang lain, itu Allah sudah menunjukkan bukti-bukti tentang kepastian adanya kiamat. Kalau di sini singkat jawabannya. Dijawab, Qul i wa rabbi. Katakanlah, iya, demi Tuhan pemeliharaku. Sebenarnya jawaban ini singkat, tapi di situ ada argumentasinya. Pada kata pemeliharaku. Apa maksudnya? Tuhan itu kan memelihara kita. Yang memelihara itu kan bermaksud baik. Kira-kira baik enggak kalau saya melakukan melakukan kebaikan saya tidak dapat ganjaran? Baik enggak itu? Enggak baik itu. Harus ada ganjarannya dong. Baik enggak orang melakukan kebaikan lantas dihukum? Tidak baik itu. Jadi kalau begitu, karena Tuhan itu adalah pemelihara, maka pasti Dia menetapkan suatu hari di mana keadilan, kebenaran, kebaikan akan muncul. Hari itu tidak di dunia, di akhirat. Ya kan? Nah, jadi waktu itu demi Tuhan pemeliharaku. Sang pemelihara itulah Dia yang akan memberikan balasan dan ganjaran dalam rangka pemeliharaannya. Qul i wa rabbi innahu lahaqqun, sungguh hari pembalasan itu, hari penerimaan ganjaran itu adalah hak dan kalian tidak mampu untuk menghindar atau mengalahkan itu. Tidak bisa menghindar. Baru dia katakan lagi, walau anna likulli nafsin zalamat ma fil ardi laftadat bihi. Seandainya, tapi ini hanya perandaian, tidak mungkin terjadi. Seandainya setiap jiwa yang melakukan kezaliman, penganiayaan, memiliki segala apa yang ada di bumi ini, dia akan serahkan miliknya semuanya itu untuk menebus dirinya dari ini. Jadi bukan cuma berlian Anda. Seandainya, tidak mungkin semua orang memiliki apa yang ada di bumi ini. Seandainya dia memiliki segala sesuatu yang ada di bumi ini, dan dia katakan, saya mau tebus ini untuk saya ada satu orang begini, satu orang, kita renungkan ini, satu orang raja, dia haus, dia minta air. Waktu didatangkan air itu, ada seorang berkata, jangan minum dulu, saya mau tanya. Seandainya kamu kehausan, tidak ada air, kamu mau beli air itu berapa harganya? Dia jawab, setengah dari apa yang saya miliki, saya bayar. Saya haus dong. Oke, silakan minum. Setelah dia minum, ditanya lagi, seandainya kamu sudah minum, kamu mau mengeluarkan ke kamar kecil, tapi tidak bisa keluar, kamu mau bayar berapa? Dia jawab, setengah dari apa yang saya miliki. Dia bilang, subhanallah, air segelas mau dibayar dengan seluruh apa yang dimiliki. Nah, begitu juga siksa. Ya kan? Seandainya, tetapi itu tidak akan terjadi. Karena di situ bukan masanya tebusan. Di situ masanya menerima hasil usaha. Kita lanjutkan kembali. Orang kafir atau musyrik meminta kepada Nabi agar diberikan sanksi atas perbuatannya. Seorang Nabi sekalipun tidak bisa memberikan sanksi kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah akan memberikan sanksi kepada mereka sesuai dengan perbuatan mereka sendiri. Kami akan kembali pemirsa setelah yang satu ini, tetap di Tafsir Al-Misbah. Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan untuk setiap mereka itu sanksi yang adil buat mereka.
Pemirsa, Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah mengenai surah Yunus. Silakan Pak, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Jadi seandainya setiap jiwa yang melakukan penganiayaan memiliki apa yang ada di bukan di permukaan bumi ini, yang ada di bumi ini, di permukaannya dan di perut bumi, dia miliki itu semua, pasti dia akan menebus dirinya dengan apa yang dimilikinya itu, tapi tebusan itu tidak diterima. Baru dikatakan wa asarrun nadama. Kalau diterjemahkan ini, itu artinya mereka merahasiakan penyesalan. Ada orang-orang yang mengartikannya begini, dia tidak mau dicemooh, jadi dia rahasiakan, ya kan? Itu bisa makna. Tetapi di hari kemudian itu Al-Quran menyatakan yauma tublas sarair, semua rahasia terbongkar, termasuk penyesalan terbongkar. Nah, jadi apa maknanya ini asarrun nadama? Orang yang menyesal bisa jadi penyesalannya itu dia lontarkan dalam bentuk kata-kata. Aduh, coba dulu saya begini. Ya tak? Jadi dengan kata-kata. Oke, itu bisa jadi. Jadi mereka tidak mampu lagi berbicara, seakan-akan merahasiakan penyesalan. Ada hal yang lebih baik menurut saya. Mereka itu tanpa ekspresi. Bagaimana orang? Orang kalau sedih ketahuan, benci ketahuan, senang ketahuan. Ini orang sedemikian dia menyesal sehingga sudah tidak ada lagi ekspresi di wajahnya. Asarrun nadama, mereka itu nampak tanpa pandangannya matanya layu, pandangannya pucat, ini tanpa ekspresi, sedemikian menyesal orang itu. Ketika mereka menyaksikan siksa itu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan untuk setiap mereka itu sanksi yang adil buat mereka. Saya sering berkata, dia adil karena itu sebenarnya buah dari perbuatannya. Itu sebabnya dia wahum la yuzlamun, mereka tidak dianiaya, sedikit pun tidak dianiaya. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard, ala inna wa'dallahi haq. Ketahuilah bahwa milik Allah segala apa yang di langit dan di bumi. Ini ayat ingin berkata begini, Tuhan itu tidak menganiaya orang karena dia tidak butuh. Orang yang butuh itu yang menganiaya orang, ya kan? Kenapa Anda tidak bayar utang Anda menganiaya saya? Dia butuh. Orang, saya pernah katakan dalam salah satu episode apa itu, orang bohong itu karena butuh atau karena takut. Jangan didik anak Anda menjadi penakut. Karena adalah didik dia akan berbohong. Terimalah apa yang dilakukannya, jangan bebani dia melebihi beban yang mampu dipikulnya. Karena kalau tidak dia bohong. Mau puasa nak. Kalau paksa dia sampai jam buka, dia takut. Waktu dia takut, kamu puasa? Iya dong, saya puasa. Karena takut. Nah, Allah menyatakan tidak mungkin dia dianiaya. Karena Tuhan tidak perlu menganiaya seseorang. Itu apa dia aniaya? Tidak perlu dia menyiksa seseorang. Itu salah satu doa adalah, wahai Tuhan, untuk orang yang meninggal, wahai Tuhan, ini hamba-Mu telah datang menghadap kepadamu. Engkau tidak butuh mengecam atau menyiksanya, sedangkan dia membutuhkan rahmat dan kasih sayang. Tuhan tidak butuh. Inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Seluruh yang ada di jagat raya ini adalah milik Allah. Dia yang menciptakannya, dia yang memilikinya, dan dia yang mengaturnya. Ala inna wa'dallahi haq. Sungguh apa yang dijanjikan Tuhan itu pasti terjadi. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, tetapi kebanyakan dari mereka
yang mempersekutukan Allah, yang tidak yang tidak mempercayai hari kemudian itu sebenarnya tidak mempunyai pengetahuan, tidak tahu. Yang mereka tahu itu hanya yang lahir-lahir aja. Yang mereka tahu itu apa yang dapat terjangkau oleh panca indera mereka. Apa yang tidak terjangkau oleh panca indera, itu ada alat yang diberikan Tuhan untuk kita menjangkaunya. Alat itu hati. Anda tidak lihat ada malaikat, tidak mampu mata melihat malaikat. Kalau mau lihat malaikat, lihat dengan pandangan hati. Anda bisa melihat. Nah, kebanyakan mereka tidak tahu karena mata mereka tertutup sehingga hanya mampu melihat hal-hal yang berada di dalam alam nyata ini. Alam gaib dia tidak lihat. Huwa yuhyi wa yumit wa ilaihi turja'un. Allah yang menghidupkan dan yang mematikan, dan kepadanya kamu akan kembali. Hidup mati. Tadi saya katakan bahwa ada ajalnya masyarakat. Oke. Allah yang menghidupkan orang per orang, Allah yang mematikannya. Karena itu ada orang yang masih mau hidup, sudah mati. Ada orang yang mau bunuh diri, masih hidup. Kenapa? Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan. Terus. Masyarakat juga begitu. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Semua ada sistem yang ditetapkannya. Nah, hidup itu apa? Hidup itu berfungsinya sesuatu sesuai fungsi yang diharapkan darinya. Itu definisi hidup. Hidup itu untuk orang-orang yang hanya melihat secara lahir, hidup manusia itu menarik dan menghembuskan nafas. Mati, terhenti denyut jantungnya. Kalau dalam bahasa agama, hidup itu berfungsinya sesuatu sesuai dengan fungsi yang diharapkan darinya. Ada tanah yang mati. Tanah yang tidak subur, yang tidak bisa menumbuhkan tumbuhan. Ya kan? Tanah yang hidup, tanah. Ada manusia yang mati. Tidak berfungsi sebagai fungsi yang diharapkan darinya. Nah, hidup, gerak, rasa, tahu, itu hidup. Semakin bebas gerak Anda, semakin banyak Anda tahu, semakin peka perasaan Anda, semakin hidup Anda. Allah yang memberi potensi hidup dan mati. Saya kira itu. Okay. Setiap manusia ada ajalnya. Allah lah yang menghidupkan dan mematikan. Dan hanya kepada Allah kita semua kembali. Kami akan kembali lagi pemirsa setelah yang satu ini. Tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Masyarakat yang sakit apabila keburukan merajalela di sana. Penganiayaan merajalela di sana. Itu semua tanda-tanda. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah mengenai surah Yunus. Sebelum kita lanjutkan, akan beri kesempatan dulu untuk bertanya. Jadi kan Mbak Cynthia kayaknya udah gak sabar nih menanya nih. Pak Quraisy, tadi Pak Quraisy bicara tentang niat. Kadang-kadang kalau kita sebagai manusia, kita mempunyai niat baik kepada manusia untuk menjaga misalnya hablum minan nas. Niatnya baik, tapi kadang-kadang penerimaan dari orang tersebut mungkin akhirnya jadi lain, malah mungkin misalnya contoh kata-kata akhirnya dia tersinggung, atau perbuatan yang penerimaannya akhirnya jadi tidak baik. Nah itu bagaimana kira-kira Pak Quraisy? Sebelum kita salahkan orang yang salah paham ini, mari kita introspeksi. Barangkali niat yang baik itu tercetus dengan cara yang tidak baik, yang bukan pada tempatnya, ya kan? Pernah ada satu kisah yang punya implikasi hukum. Ada satu orang setelah makan unta, ada orang yang batal wudunya, keluar angin.
Kalau Nabi mau menegur dan berkata yang keluar angin supaya pergi berwudu, kan tersinggung ini orang. Nah, maka Nabi bersabda begini, yang makan daging unta pergi wudu. Semua pergi berwudu yang makan. Yang pergi berwudu yang tidak batal wudunya dapat ganjaran memperbaharui wudunya. Yang pergi berwudu karena batal wudunya menjadi sah salatnya karena dia sudah berwudu. Jadi ada cara untuk menyampaikan sesuatu sehingga itu dapat diterima dengan baik. Biasanya kita tidak tahu cara itu. Itu sebabnya agama memerintahkan kalau mau marah tahan amarah. Bagaimana tahan? Tahan untuk berpikir, apa ini sudah wajar saya marah atau tidak? Setelah berkata ini wajar, berpikir lagi, ini kemarahan memang harus ditumpahkan pada dia atau orang lain? Ya kan? Nah, kalau sudah berkata ini pada dia, tahan lagi. Apa yang difikirkan sekarang? Apa sekarang saya marah atau nanti? Setelah berkata nanti waktu mau marah, pikir lagi. Seberapa kadar kemarahan yang saya harus sampaikan? Itu. Jadi sebelum kita salahkan orang lain ya. Boleh jadi memang dia sudah baik-baik kita sampaikan ini. Niat lagi. Niat Anda ingin memperbaiki sudah dapat ganjaran. Kewajiban Anda untuk memperbaiki Anda sudah laksanakan. Soal dia mau terima atau tidak itu sudah soal dia. Saya kira begitu. Iya. Oke. Silakan Pak, kita lanjutkan ayat kita. Kita kembali. Kita tadi berbicara tentang ajal. Saya ingin bicara ini. Jadi ajal, ada ajal masyarakat, ada ajal perorangan. Ajal perorangan lagi ini menurut sementara ulama ada dua. Ada ajal yang masih bergantung. Ada ajal yang sudah ditetapkan Tuhan. Saya beri contoh. Kapan matahari bisa masuk ke ruangan ini? Kapan mulainya matahari bisa masuk ke ruangan ini? Anda bisa jawab, jam 6 pagi matahari sudah masuk. Itu ada waktunya ya. Sudah tiba masanya matahari masuk di ruangan ini. Nah, tetapi bisa jadi ada faktor yang menjadikan jam 6 dan jam 7 matahari belum masuk. Kenapa? Mendung, hujan. Jadi ada faktor lain. Nah, ajal begitu. Ajal, ini orang ajalnya seperti ini. Tetapi bisa ada faktor yang menjadikan ini berubah. Boleh jadi karena dia doa. Dia berdoa. Apa gunanya kita meminta, ya Allah panjangkan usiaku? Doa itu salah satu cara untuk memperpanjang usia. Nabi bersabda, siapa yang ingin diperpanjang usianya, hendaklah dia bersilaturahim. Datang sama ini. Jadi hidupnya itu tenang, tidak stres, tidak lihat si A terus benci ini. Itu merusak jantung itu, ya kan? Nah, jadi ada faktor. Itu sebabnya dikatakan ada dua ajal manusia. Ada ajal yang ditentukan menurut kadar yang biasa, ada ajal yang bisa memperpanjang atau memperpendek usia itu. Saya kira itu satu yang saya ingin tambahkan. Yang kedua yang saya ingin tambahkan dari apa yang kita baca ini adalah siksa itu atau bencana yang bersifat menyeluruh itu biasanya datang mendadak. Lihat, tsunami itu mendadak. Gempa itu mendadak. Mendadak tanpa disadari. Itu sebabnya agama mengingatkan, Al-Quran mengingatkan, jangan sampai ada satu dia istilahnya begini, jangan mati kecuali muslim. Terus orang bertanya, saya nggak mau mati, ya kan? Dijawab tidak. Jangan mati kecuali muslim, itu artinya jangan pernah ada sesaat dalam hidupmu yang kamu tidak menganut dan melaksanakan ajaran Islam.
Karena biasanya orang yang terbiasa dengan sesuatu, hal itu yang datang pada dia. Supaya lebih jelas, saya katakan begini. Kalau saya terbiasa setiap hari, kerja saya hanya dari rumah ke kantor, di rumah saya menulis, di kantor saya bekerja. Kira-kira kalau mati datang di mana itu datangnya mati? Tidak keluar, apa di kantor atau di rumah ini. Kalau Anda berada pada suatu saat, di mana pada saat itu Anda berada di luar jalur keislaman, siapa tahu yang datang mendadak ini datang pada waktu Anda berada di suatu tempat yang tidak direstui Tuhan, ya kan? Nah, jadi itu kematian begitu, itu juga musibah begitu, dia datang mendadak. Kita tidak sangka-sangka terus datang. Sekarang kan banyak orang itu yang mati mendadak, ya. Belum dia sangka dirinya mati, tiba-tiba mendadak. Siapa yang duga itu orang yang jatuh di pesawat beberapa waktu yang lalu ini, Sukhoi. Ya, dia tidak duga, segar bugar. Karena dia datang mendadak. Karena itu jangan biarkan sedetik pun dari usia Anda keluar dari koridor agama. Saya kira itu ya. Baik, masih ada ayat lagi Pak yang bisa disampaikan? Oke, kalau kita lanjutkan. Janji Allah itu pasti terjadi. Hanya janji Allah itu juga ada prosesnya. Begitu juga doa. Jangan berkata saya sudah doa sekarang. Ada proses yang harus dilalui. Kalau Anda berdoa, minta sekarang ini malam. Bisa enggak? Lama penantian Anda. Ada proses. Kalau Anda terkena musibah, terus sekarang juga akan dihilangkan musibah itu, terlalu lama penantian Anda. Karena ada proses. Kalau Anda melihat satu orang berfoya-foya dalam kemungkaran, ini kok orang belum dibalas-balas nih? Ada proses. Itu semua harus difahami. Sebab kalau tidak, kita punya anak langsung mau jadi dokter. Ada proses dong untuk sampai ke sana. Pemirsa, kami akan kembali setelah yang satu ini. Tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Jangan menghina dia. Karena dengan menghina dia, dia akan tumbuh dalam keadaan rendah diri. Terima kasih pemirsa masih bersama kami. Sekarang kita sudah sampai pada kesimpulan. Namun sebelum kita mendengarkan kesimpulan Pak Quraisy, kita akan berikan kesempatan untuk satu orang petanya dulu. Silakan. Hal yang penasaran tadi. Pertanyaan banyak. Banyak sebenarnya ya. Tapi ini kita simplifikasi jadi pertanyaan tentang aniaya. Itu tadi Pak Quraisy. Kalau berarti selama ini saya sering menganiaya diri sendiri. Jadi dalam banyak hal, tapi yang paling saya ingin tanyakan untuk anak nih, bagaimana kita kan ngajarin tentang nilai-nilai ya agama, kemanusiaan gitu ya. Seberapa jauh sih kita boleh berekspektasi gitu ya, anak ini nih harus bisa ini, harus bisa apa. Seandainya misalnya dalam hal disiplin, kadang-kadang anak kan suka marah atau apa. Kadang-kadang ini yang saya masih sulit mengukurnya ya. Mana yang harus saya terapkan, disiplinnya itu harus saya terapkan sejauh mana, itu batasannya seperti apa. Anak saya umur 4 tahun nih, laki-laki, jadi kan saya nggak mau saya menganiaya keinginan dia sebagai anak yang masih main gitu. Mana yang harus batas-batasnya seperti apa gitu Pak. Silakan Pak. Ya. Sebelum saya jawab, saya takut saya lupa. Bermain itu belajar. Jadi jangan larang anak bermain. Berikan dia permainan, tetapi jadikan permainan itu sebagai pelajaran buat dia. Itu satu. Kita kembali kepada pertanyaannya. Jadi sekarang begini, kita latar belakang pendidikan saya pendidikan agama. Jadi saya akan jawab melalui pandangan agama. Nabi ada bersabda begini, dirahmati Allah seorang tua yang membantu anaknya menjadi baik dan berbakti kepadanya. Peranan orang tuanya. Lalu ditanya, bagaimana wahai Nabi, seorang tua itu membantu anaknya untuk berbakti kepadanya? Beliau menjawab, yang pertama, jangan bebani dia melebihi kemampuannya. Jangan memaki dia. Jangan
jangan jangan melecehkan dia. Ini 3. Nah, sebelumnya di tempat lain, berilah dia nama-nama yang baik. Oke. Anak harus jangan usahakan menjadikan anak Anda seperti Anda. Karena Anda bisa menzalimi dia. Dia punya kepribadian. Dia punya bakat yang boleh jadi berbeda dengan bakat Anda. Pelajari apa bakatnya, baru pupuk bakat itu. Itu sebabnya yang dinamai cinta, dialog antara dua aku yang berbeda. Kalau saya paksakan siapa yang dicintainya menjadi seperti saya zalimi dia. Itu dalam kehidupan suami istri juga begitu. Dia punya kepribadian, mari kita pupuk kepribadiannya itu. Itu sebabnya jangan paksa dia seperti Anda. Jangan ajar dia pelajaran yang persis sama dengan pelajaran yang pernah Anda terima. Karena berkembang masyarakat. Jangan menghina dia. Jangan bebani dia dengan, kemarin ya saya contohkan itu, anak umur 4 tahun mau dipaksa puasa. Jangan. Tetapi didik dia berpuasa sesuai dengan kemampuannya. Boleh jadi sarapan jam 10 buka, jam 12 buka. Jangan menghina dia. Karena dengan menghina dia, dia akan tumbuh dalam keadaan rendah diri. Itu sebabnya para pakar berkata, banyak sekali kompleks-kompleks kejiwaan yang dirasakan oleh orang dewasa akibat perlakuan orang tuanya waktu dia kecil. Ada hal yang menarik dari Nabi itu. Pernah menggendong satu anak. Tiba-tiba dia pipis. Orang tuanya renggut dia dengan kasar. Kata Nabi, hei, baju saya ini dibersihkan oleh air. Apa yang bisa membersihkan kekuruhan anakmu dari renggutanmu yang kasar? Nah, jadi kita biasa tidak sadar itu. Ya, banyak sekali yang kita tidak sadari dalam mendidik anak kita. Karena itu di dalam riwayat ada dikatakan nanti akan ada seorang anak yang dalam hidupnya durhaka sehingga harus masuk neraka. Bapak ibunya taat, tapi sebelum dia masuk neraka dia bersabda, dia berkata pada Tuhan, ansifni min hadzal zalim, aku menuntut keadilanmu dari orang tuaku yang berlaku aniaya ini. Dia tidak didik saya dengan pendidikan yang benar. Ya toh? Nah, tapi Indra tadi ada cara-cara mendidik. Kita kalau mau jadikan anak kita persis seperti kita, saya kira begitu ya. Ya, silakan kita pada kesimpulan kita, Pak. Kita lihat kesimpulan kita dari ini. Yang pertama, banyak hal yang berada di luar kemampuan manusia. Walau dalam saat yang sama ada juga yang berada dalam kemampuannya. Yang berada dalam kemampuannya antara lain adalah yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban keagamaan. Seandainya iman dan kufur berada di luar kemampuan manusia, tentu seseorang tidak akan dituntut bila tidak beriman. Satu, ya kan? Yang kedua, ada hukum-hukum kemasyarakatan yang berlaku bagi setiap masyarakat. Hukum-hukum itu dinamai sunnatullah, yang mengantar kepada jatuh bangunnya satu masyarakat. Karena itu pula, di samping ada ajal perorangan yang terdiri dari 2 tadi, ada juga ajal bagi rejim dalam satu masyarakat. Siksa ilahi yang berupa pembinasaan datang secara mendadak. Siksa datang secara mendadak, sehingga tidak dapat dielakkan. Iman ketika itu tidak berguna, karena yang ingin beriman telah binasa. Juga karena saat kebinasaan dan kehadiran maut, taubat tidak diterima lagi. Yang keempat, tidak akan ada sanksi sebelum datangnya pembawa ajaran dan peringatan. Karena itu, setiap masyarakat ada yang tampil menyampaikan ajaran. Pasti di setiap masyarakat. Di hari kemudian, yang durhaka akan sangat menyesal dan merahasiakan
penyesalannya bukan saja untuk menutup malu dan menghindari kecaman, tetapi lebih-lebih karena mereka tidak memiliki ekspresi lagi. Kata, memperhatikan kekuasaan Allah yang mutlak mengantar seseorang sampai pada kesimpulan bahwa janjinya adalah hak dan pasti. Orang kebanyakan tidak mengetahui atau menyadarinya karena menganalogikan kekuasaan Allah dengan kekuasaan penguasa duniawi. Orang yang berkuasa di dunia kan ini dia tepati tidak janjinya. Ini begini tidak. Dia analogikan Tuhan seperti itu. Yang berkuasa di dunia kekuasaannya terbatas. Tuhan tidak terbatas kekuasaannya. Sehingga tidak mungkin dia tidak menepati janjinya. Allah tidak mungkin membatalkan janjinya karena dia maha kuasa. Tidak ada yang dapat menghalanginya melakukan apapun, baik halangan itu dari dirinya, seperti karena tidak tahu, bosan, butuh, maupun halangan dari selainnya. Dia juga maha kaya dalam arti tidak membutuhkan sesuatu. Itu kesimpulan kita. Baik, alhamdulillah. Selesai sudah ya pertemuan kita. Bagaimana? Mendapatkan ilmu banyak sekali hal yang sangat Mudah-mudahan. Amin. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Jadi harta. Amin, amin. Jangan cuma niat. Iya. Terima kasih Niat dan banyak. Terima kasih. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Insya Allah tayangan ini bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Sampai jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.